Baik, selamat berjumpa kembali di video pelajaran mata kuliah pemrograman mobile. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana untuk menghubungkan sebuah aplikasi Android ke dalam sebuah database, yaitu database Firebase. Di mana Firebase ini merupakan produk dari Google, sehingga karena satu induk perusahaan akan lebih mudah ketika kita dalam membangun sebuah project nanti menggunakan database yang juga berasal dari Google. Sama seperti ketika kita menghubungkan dengan database yang sebelumnya telah kita pelajari. Kita bisa menggunakan SQLite atau bahkan yang sebelumnya kita hanya menggunakan Larik. Nah, untuk project yang lebih besar memang sebaiknya kita menggunakan database online ya yang tersimpan di internet, sehingga kita nanti bisa mengaksesnya melalui aplikasi kapan saja dan di mana saja. Nah, untuk memulainya, pertama kita tentunya akan mempersiapkan yaitu sebuah aplikasi kosong ya. Kita buat seperti biasa, misalkan kita berikan nama, karena nanti proyek kita akan mengolah sebuah database ya, mulai dari create, read, update sampai delete ya. Standar root misalkan kita berikan nama root Firebase. Misalkan di sini kita berikan nama root Firebase. Nah, ya, kita buat seperti ejaan dalam bahasa Indonesia seperti ini ya, supaya mudah dikenali nanti. Baik, nah selanjutnya seperti biasa kita langsung memulai sebuah aplikasi. Nah, sambil menunggu ya, kita bisa jeda sejenak. Baik, nah aplikasi ini sudah kita dapatkan seperti ini. Nah, komponen yang paling penting ketika kita akan mengkoneksikan sebuah aplikasi ini nantinya ke Firebase adalah kita harus melihat yaitu nama package-nya yang nanti akan kita gunakan untuk menyambungkan ke Firebase. Baik, kita langsung memulai untuk koneksikan ke Firebase. Kita tinggal buka saja website Firebase ya. Anda bisa ketikkan di Google Firebase seperti ini, kemudian nanti akan muncul tampilan. Nah, setelah dibuka kita bisa langsung login. Nah, karena di sini saya sudah login, saya punya ID ya, maka saya tinggal masuk menggunakan email saya. Nah, misalkan saya akan masuk dengan email berikut. Nah, setelah masuk, di sini ada tanda bahwa kita setelah masuk atau login, maka kita tinggal buka konsol. Nah, perlu diketahui bahwa sebelumnya akun saya telah saya gunakan untuk membuat beberapa latihan project. Nah, di antaranya ada satu yang belum saya hapus di sini. Nah, tampilan Anda mungkin sedikit berbeda ketika belum sama sekali membuat project database menggunakan Firebase. Maka kita tinggal klik di sini, ya, tambahkan project. Nah, misalkan kita berikan nama project kita apa? Misalkan kita ingin berikan namanya adalah latihan, ya, seperti ini. Atau misalkan ingin membuat sama seperti aplikasi, misalkan di situ kita berikan nama root Firebase, ya, seperti ini. Nah, bisa kita atur sendiri ya. Misalkan Anda mau latihan root, nah, atau nama yang lain, nah ini nanti akan bergantung kepada yang kita ketik, kemudian muncul di sini, yaitu ID unik untuk project Anda, ya, yaitu nama, kemudian disertai dengan nomor unik di bagian belakang. Nah, kita bisa lanjutkan, misalkan kita menggunakan latihan root atau menggunakan nama yang lain. Nah, berikutnya kita tinggal next. Ini adalah tawaran ketika nanti kita ingin menggunakan Google Analytics ya, bisa kita nonaktifkan ya, karena ini di sini hanya untuk latihan, atau bisa kita nyalakan ketika nanti kita sudah memulai sebuah project yang besar, yang mana data yang kita masukkan ya bisa saja berisi pengetahuan atau hal yang unik ya, yang bisa kita manfaatkan. Baik, sambil menunggu kita bisa persingkat. Nah, ketika sudah siap seperti ini, ya, kita bisa
lanjutkan. Nah, kemudian di sini kita bisa membuka untuk menambahkan yaitu koneksi dengan Android, iOS, web ataupun dengan Unity. Misalkan di sini kita akan menggunakan Android. Nah, di sini adalah paket Android yang akan kita koneksikan dengan database. Ya, maka kita perlu untuk menghubungkannya terlebih dahulu ya. Kita perlu mengetahui nama paket dari aplikasi kita yang sebelumnya. Nah, kita bisa buka aplikasi kita, kemudian dibuka di bagian Gradle Script, kemudian ada Build Gradle Module. Di sini bisa kita lihat nama paketnya. Nah, ini Anda sesuaikan dengan nama paket Anda. Di sini nama paket saya adalah atau aplikasi adik saya adalah com.prajanto.root garis bawah Firebase. Nah, ini tinggal kita kopikan, kemudian kita letakkan di sini. Nah, kemudian misalkan kita ingin memberikan nama aplikasi. Nah, kita bisa ketikkan di sini. Misal kita berikan namanya adalah Root Firebase seperti ini. Kemudian kita tinggal klik daftarkan aplikasi. Nah, selanjutnya kita akan mendownload yaitu Google Service JSON yang nanti ini akan kita salin dan tempel ya atau copy paste di aplikasi kita. Kita tinggal download seperti ini. Nanti akan muncul notifikasi download. Nah, setelah kita dapatkan, maka kita tinggal buka di sini. Ya, sesuaikan dengan lokasi download tempat Anda masing-masing ya. Jadi misalkan saya di sini langsung ke folder download ya, maka tinggal saya kopikan di sini, Ctrl C, kemudian saya letakkan ya di bagian app nih. Ya, kita tinggal klik kanan, kemudian nanti kita bisa paste ya. Ketika kita tinggal tekan Ctrl V di sini, maka nanti kita akan dapatkan. Nah, contoh di sini copy paste. Lalu kita letakkan, lalu kita jalankan. Baik, nah langsung membuka file Google Service JSON yang barusan kita download ya. Kita unduh dan kita sudah letakkan di sini. Kita sudah copy paste di sini. Maka selanjutnya kita akan klik berikutnya. Nah, lalu di sini kita akan menambahkan Firebase SDK, petunjuknya sudah ada. Nah, kita akan cek yaitu di project di sini build.gradle, kita akan buka kembali di Android Studio kita. Ya, di bagian build Gradle project kita akan buka di sini build Gradle project, maka kita cek ya, pastikan sesuai dengan yang ada di instruksi. Misalkan di sini di bawah repository apakah ada fungsi untuk seperti ini, Google kurung buka kurung tutup ya untuk tampil parameter seperti ini. Oh, ternyata di sini sudah muncul, lalu ditambahkan ya. Ini kita tinggal copy di dalam dependensi yaitu class path dan seterusnya ini. Nah, kita letakkan ya di sini. Nah, mungkin tempat Anda berbeda karena sebelumnya kita telah saya telah membuat sebuah project yang menggunakan Firebase ya di versi sebelumnya. Sama ketika tadi kita meletakkan di sini ya, ketika kita paste ya, ketika pertama kali Anda tidak memiliki di situ JSON service, maka tinggal setelah paste tinggal tekan OK, tapi ketika sudah maka hasilnya akan refaktor seperti tadi, artinya sebelumnya sudah pernah ada. Nah, setelah kita letakkan, maka kita akan lanjutkan juga. Kemudian di all project ada nggak yang seperti ini ya, Google My Phone Story ya. Fungsinya Google kurung buka kurung tutup ya di sini tanpa parameter apapun. Kita cek all project, kemudian di sini sudah ada Google. Nah, maka kita sudah tuntas. Ya. Ketika sudah tuntas, selanjutnya kita akan cek. Cek selanjutnya ada di app modul ya. Tepatnya di bawah project ya, tadi kan kita build Gradle project ini, kemudian kita cek sekarang di bagian modulnya, kemudian kita tinggal ikuti ada com.android
.application ditambahkan di sini com.google.gms.google-services. Nah, kita tinggal letakkan ya. Di sini sudah ada com Android application ya, sesuai di sini. Nah, letakkan di bawahnya. Nah, kita tinggal sesuaikan ya, karena di sini dia sudah update ke versi terbaru. Misalkan kita ingin sesuaikan, di sini bisa kita sinkronkan, nah, bisa kita sesuaikan, yaitu menggunakan, tinggal kita ketik aja ID, ya fungsinya akan sama ya, karena untuk implementasi plugin. Ya. Kemudian selanjutnya kita cek, yaitu di dalam dependensi adakah yang tertulis seperti ini. Nah, ketika kita cek di bawah dependensi, nah kita pastikan apakah ada com Google Firebase Firebase-POM 2610. Ya, di sini tidak ada, maka kita tinggal letakkan saja di bagian bawah ya, yang seperti ini. Selanjutnya kita akan tekan tombol Synchronize Now. Nah, sudah muncul di sini. Ya, setiap kali kita melakukan perubahan, maka akan ada opsi untuk synchronize gradle-nya. Baik, sambil kita menunggu proses sinkronisasi, kita bisa jeda. Nah, setelah kita lakukan sinkronisasi, maka kita bisa lanjutkan, atau barangkali beberapa dari Android Studio Anda memiliki Gradle yang tidak terbaru, maka biasanya akan muncul error ketika sinkronisasi plugin seperti ini. Jadi pastikan, misalkan ingin mengetahui Gradle apa yang digunakan, bisa diklik File, Project Structure. Nah, pastikan di sini Project, yaitu menggunakan Gradle yang versi terbaru, dan ini harus kompatibel. Nah, untuk mengetahui seberapa kompatibel, versi berapa, maka kita bisa cek di sini Android Studio Gradle version. Nah, meskipun kita memiliki versi Gradle yang berbeda, nah biasanya setiap kali kita lakukan kompilasi maka akan ditawarkan. Nah, ini adalah versi misalkan 410, maka di sini disesuaikan dengan untuk yang versi Gradle yang diperlukan 65 ke atas, untuk yang versi pluginnya 41 ke atas. Nah, yang terjadi dari milik yang saya gunakan adalah di sini ditawarkan tadi ya, yaitu untuk mengupdate ke versi yang 411. Nah, itu bisa dijalankan ya, yang pasti kita harus mengetahui bahwa yang kita gunakan adalah yang terbaru. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, setelah kita lakukan sinkronisasi dari project dan modul Gradle di sini, maka apa yang selanjutnya kita lakukan? Baik, setelah selesai, maka kita tinggal klik berikutnya. Ya. Nah, sudah ada notifikasi, Firebase sudah siap untuk aplikasi, pastikan Anda lihat dokumen yang ada, dan seterusnya, maka kita tinggal lanjutkan ke konsol ya. Kita membuka lagi tampilan ya, dashboard dari Firebase kita. Artinya di sini kita sudah terkoneksi dengan Firebase. Nah, selanjutnya kita bisa untuk memulai ya, di video berikutnya nanti kita akan menggunakan sebuah aplikasi sederhana untuk menambahkan, mengedit, dan menghapus dari data ya, dari ponsel ke Firebase. Ya, kita bisa ambil contoh di sini. Saya sudah menyiapkan beberapa aplikasi di sini yang sebelumnya sudah terinstall ya, yang ada sebelumnya. Nah, di sini nanti kita akan buat aplikasi sederhana seperti ini. Nah, saya berikan contoh singkat ya sebelum kita ke tutorial di video yang berikutnya. Nah, di sini kita bisa cek di real time database. Nah, kemudian ada opsi ya, di sini kita bisa buat database, kemudian
kita bisa melakukan contoh, misalkan ingin buat database, kemudian kita bisa cek, namanya apa, kemudian kita akan lakukan konfigurasi ya. Nanti di sini kita akan ganti menjadi true ya, yang artinya bahwa nanti ini bisa diakses dari manapun ya. Meskipun memang tidak aman, tetapi karena ini untuk kita latihan awal, nanti kita akan lakukan ya modifikasi untuk akses baca dan tulisnya atau read and write-nya kita berikan nilai true. Nah, kita akan ambil contoh. Sebelumnya saya sudah memiliki ya database latihan, yaitu saya berikan nama Firebase. Nah, nanti aplikasinya akan seperti apa? Nah, contoh di sini saya sudah memberikan atau memasukkan beberapa data. Nah, ini kita akan coba hapus ya. Kita akan coba hapus. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan nanti ketika aplikasi ini berhasil, maka akan kira-kira jadi seperti ini. Kita akan tambahkan data, misal di sini adalah data pertama. Kita ketikkan, kemudian kita tambahkan. Nah, nanti data itu akan bertambah di database kita. Nah, contoh seperti ini, ya, yang mana nanti ketika tepat maka ID ya ini akan sama ya dengan nilai yang ada di sini. Nah, kedua nilai ini akan sama karena dia akan diambil dari ID. Begitu pula ketika kita masukkan data kedua, misalkan kita tambahkan data lagi. Nah, contoh data kedua di sini ketika kita tambahkan, nah, dia akan muncul ya nilainya sama antara di sini ID-nya ya dari data, kemudian isi dari data tersebut. Nah, di sini nanti ID akan kita gunakan selanjutnya untuk mengedit ataupun menghapus. Nah, bisa dipersiapkan setelah kita lakukan koneksi, kita akan lanjutkan ke video berikutnya, yaitu untuk membangun aplikasi CRUD ya, atau create, read, update, delete dari data ke database menggunakan Firebase. Baik, sekian untuk video kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.